Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian untuk deferral ya, untuk prepaid expense and unearned revenue dengan alternative treatment. Oke, di sini saya akan bandingkan dulu antara deferral di video sebelumnya dengan saat ini. Jadi itu ada perbedaan metodenya ya, treatmentnya. Kalau pada video sebelumnya kita mencatat uang muka yang kita bayarkan itu sebagai aset. Misalnya kita kita sewa gedung untuk 1 tahun dengan nilai 12 juta, berarti per bulannya itu 1 juta. Kan kita belum pakai kan gedung itu ya, kita pakainya itu passage of time. Dengan berjalannya, seiring berjalannya waktu baru berkurang ya nilainya. Maka kita catat sebagai apa? Kita catatnya sebagai aset. Nah, begitu. Nah, ketika tutup buku barulah kita lakukan penyesuaian berapa nilai yang telah digunakan. Nilai gedung yang nilai dari biaya tersebut yang sudah kita gunakan. Nah, berbeda dengan treatment ini ya, atau pendekatan yang ini, di mana uang kita yang kita bayar di muka, uang yang kita bayarkan ke uh, yang punya usaha sewa, itu langsung kita catat sebagai beban. Begitu juga dengan pendapatan. Pada deferral video sebelumnya kita bahas unearned revenue itu ketika kita menerima uang muka, tapi layanan yang kita berikan itu belum kita berikan layanannya. Kita akan berikan in the future service di masa yang akan datang. Berbeda dengan treatment ini atau pendekatan ini, pencatatannya itu langsung dicatat sebagai pendapatan. Nah, sedangkan yang tadi ada video sebelumnya itu dicatatnya sebagai utang dulu. Kapan dicatat sebagai pendapatan? Nanti ketika perusahaan itu sudah memberikan layanannya. Nah, seperti itu. Jadi di sana jadi namanya ini untuk metodenya ya, prepaid expense. Jadi itu ada dua metode, yaitu menggunakan metode aset dan metode beban. Nah, metode aset itu ketika kita bayar uang ya, kita membayarkan sebanyak uang untuk sewa atau untuk asuransi, untuk iklan, itu dibayar di muka. Jadi kita belum menerima semuanya. Kita catat sebagai aset, misalnya prepaid rent misalnya. Atau misalnya prepaid insurance misalnya. Nah, sedangkan pendekatan beban ini ketika kita mencatat uang muka itu langsung dicatat sebagai beban. Misalnya langsung rent expense, insurance expense ya. Nah, begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan itu dicatat kan ketika kita terima uang muka, kita catatnya sebagai utang ya, berarti ini tadi prepaid expense. Unearned revenue itu ada dua juga, yaitu dengan pendekatan utang dan pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan utang itu ketika kita terima uang muka untuk layanan yang akan diberikan di masa yang akan datang, maka belum diberikan kan layanannya, maka kita catat sebagai utang. Karena ada kewajiban bagi kita untuk memberikan layanan kepada customer, kepada klien. Maka kita catat sebagai utang, unearned revenue. Nah, pendekatan yang ada di video kali ini berbeda. Ya, pendekatannya adalah mencatatnya langsung ke akun pendapatan, langsung service revenue. Nah, namun ya, baik menggunakan metode aset atau beban, menggunakan metode utang atau pendapatan dalam melakukan adjustment unearned revenue and prepaid expense, nilai yang akan muncul di laporan keuangan itu akan sama ya, sama saja. Nanti saya jelaskan bagaimana mekanismenya. Oke, nih contohnya nih. Ada pembelian perlengkapan. Ya. Perusahaan membeli perlengkapan dengan biaya 2.500 pada 5 Oktober. Perusahaan mencatat pembelian tersebut dengan mendebit supplies expense. Nah, dicatatnya sebagai beban.
Nah, pada video sebelumnya kita catat pembelian perlengkapan itu sebagai aset, yaitu supplies. Di debit, kreditnya bisa cash apabila kita melakukan transaksi secara tunai atau account payable jika melakukan transaksi secara kredit. Itu kan? Itu pada video sebelumnya. Kenapa kita catatnya sebagai supplies bukan supply expense? Karena supplies-nya belum kita pakai. Misalnya pada contoh video sebelumnya itu kita membeli apa? Beli tinta spidol 1000 botol. Nah, 1000 botol kita beli ya. 1000 botol dengan harga 12.000 per botol. Kalau misalnya dicatat sebagai supplies, benar, sorry, kalau kita mencatatnya sebagai supplies, itu artinya kita kan belum menggunakan ya. Tintanya itu belum kita gunakan dan baru akan dilakukan penyesuaian ketika dilakukan tutup buku. Nah, berbeda dengan alternatives treatment ini di mana langsung dicatat sebagai beban. Jadi nilai dari pada tanggal 5 Oktober itu asumsinya seperti langsung digunakan ya. 1000 botol itu langsung digunakan. Tapi kenyataannya adalah tidak ya, tidak. Karena nanti di penyesuaiannya seperti ini. Kita lihat nih. Pada perhitungan ya di 31 Oktober, nah, tampaklah nilai 1000 dari supply ini yang masih ada. Oke, jadi 2.500 nih di sini. Pada tanggal 31 Oktober dilakukan penyesuaian, ya perlu kan kita lakukan penyesuaian. Jadi gini ya, kalau pada video sebelumnya kita mencatat supplies ya, supplies di debit 2.500, kreditnya cash 2.500. Seperti ini ya. Ketika dilakukan penyesuaian, misalnya pada soal ini di akhir periode itu ada supply 1000. Berarti kalau supply-nya sisa 1000, berarti yang sudah digunakan berapa? 1.500. Kan kita mau mengurangi nilai supplies ini agar menjadi 1000. Berarti supplies ini berkurang di mana? Di sisi kredit. Berarti supplies di kredit 1.500. Debitnya apa? Karena sudah digunakan. Berarti kita catat supplies expense di debit 1.500. Dari mana 1.500? Ya kan kita beli 2.500. Pada perhitungan akhir periode ternyata ada nilai 1000. Hanya 1000 nilainya. Berarti ada pengurangan 1.500 yang sudah digunakan. Nah, ini jika merujuk pada video sebelumnya ya. Menggunakan pendekatan apa? Pendekatan aset. Jadi di awal transaksi itu pencatatannya sebagai aset. Nah, berbeda dengan pendekatan di video ini, di mana pencatatannya itu dilakukan dengan mendebit beban. Jadi supplies expense 2.500, cash di kredit 2.500. Nah, pada saat 31 Oktober dilakukan penyesuaian. Nah, bedanya gini, kalau pada pendekatan aset, penyesuaian itu nilainya sebesar yang sudah dipakai. Jadi kita punya aset ya. Aset itu kan sudah kita catat tuh pada saat pembelian tanggal 5 Oktober ya. Kalau di video sebelumnya 5 Oktober itu dicatat sebagai aset 2.500. Nah, di tanggal 31 Oktober ternyata dihitung nilai supplies-nya itu hanya tinggal 1000, sisa 1000. Berarti kita harus mengurangi ya. Kita kurangkan 1.500. Jadi 2.500 dikurang 1.500, kita dapat angka berapa? Dapatlah angka 1000. Nah, berbeda dengan pendekatan kali ini, adjustment itu nilainya itu sebesar yang belum. Saya ulangi, nilainya sebesar yang belum digunakan atau sebesar sisanya. Berapa nilai sisa itu yang dilakukan adjustment. Oke, kita lihat nih. Sisa 1000. Oke, kalau pada video sebelumnya, adjustment entry-nya itu dengan menjurnal supplies expense di debit, kreditnya supplies. Nah, berbeda dengan pendekatan ini, di mana supplies-nya di debit. Supplies debit, kreditnya supplies expense. Nah, kenapa begitu? Kita lihat dulu di sini. Nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Tanggal 31 Oktober kita catat ya, jurnalnya pakai yang ini adjustment-nya. Berarti supplies-nya bertambah. Karena ada yang belum digunakan nih. Supplies bertambah di kredit.
supplies expense-nya berkurang di kredit, sorry. Berapa yang belum dipakai ya, sebesar yang belum terpakai, itu 1.000. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Kan di awal kita catatnya sebagai beban 2.500. Jadi asumsinya itu perlengkapan itu tinta spidol itu sudah kita gunakan 2.500. Ternyata pada akhir periode, walah ternyata nilai perlengkapan itu masih ada 1.000. Jadi bukan berarti yang digunakan itu bukan sebesar 2.500, tapi berapa ya? Lihat di sini. Berapa? Kan asumsi di awal itu supplies itu sudah digunakan 2.500. Ternyata pada saat dilakukan perhitungan fisik ya, stock of name, ternyata nilai supplies itu ada sisanya 1.000. Berarti supply expense-nya itu ya, supply expense-nya itu bukan 2.500, berapa? 1.500. Nah, bagaimana agar nilai supply expense-nya itu menjadi 1.500? Jadi dari 2.500 ya, asumsi yang kita gunakan ternyata pada saat perhitungan 1.000. Nah, ini sisanya. Jadi bagaimana agar kan supply expense ini kan artinya yang digunakan nih. Ya. Asumsi, saya ulangi lagi ya biar gak bingung. Asumsi di awal 2.500 itu yang digunakan. Ternyata masih ada sisa 1.000. Berarti yang sudah digunakan berapa? Ya selisihnya ya 1.500. Nah berarti nilai expense kita itu harus 1.500. Nah bagaimana supply expense ini yang dari 2.500 menjadi 1.500? Bagaimana caranya? Berarti kita harus kurangi supply expense itu dengan nilai 1.000. Supply expense kalau berkurang gimana posisinya di kredit? Maka kita letakkan di sisi kredit nih, supply expense 1.000. Sebesar nilai yang belum digunakan 1.000. Lalu kan ada sisa yang belum digunakan. Nah, kalau belum digunakan berarti masih aset. Berarti aset kita bertambah 1.000. Kan di awal kan kita nggak catat sebagai aset kan. Maka jurnal penyesuaiannya seperti ini. Supplies bertambah 1.000. Supplies expense-nya berkurang 1.000. Jadi nilai supply expense pada 31 Oktober berapa nilainya? Ya supplies expense di tanggal 5-nya 2.500. Lalu di 31 Oktobernya ada di kredit 1.000. Berarti 2.500 dikurang 1.000. 1.500 nih. Jadi nilai yang sebenarnya, nilai yang digunakan. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan jika kita merujuk pada video sebelumnya ya, pada video sebelumnya sebentar, kita mencatatnya sebagai aset kan, supplies, senilai 2.500. Pada saat dilakukan penyesuaian, kita sesuaikan supplies expense pada supplies. Supplies expense-nya itu sebesar yang telah digunakan. Berapa yang digunakan tadi? 1.500. Maka supply 2.500, lalu ada di kredit 1.500. Berapa jadi? Berarti supplies-nya sisa 1.000. Nah, sama kan? Di sini supplies-nya ada 1.000. Nah, sedangkan supplies expense-nya baru muncul di adjustment 1.500. Ini sama. Nih, 1.500 nih. Kan di sini supplies-nya 2.500. Lalu di sini ada supplies expense lagi 1.000. Berarti 2.500 di debit dikurang dengan supplies expense di kredit 1.500. Jadi baik menggunakan pendekatan aset maupun pendekatan beban, ya, nilainya akan sama yang akan dilaporkan pada laporan keuangan. Nah ini ya, nih untuk mencatatnya nih. Ya. Jadi mohon dipahami dulu slide sebelumnya agar Anda tidak bingung bagaimana konsep dasarnya. Oke, lihat di sini. Supplies ya, asetnya itu baru muncul kapan? Di adjustment nih. Sebesar 1.000 karena 1.000 yang belum digunakan kan 1.000 ini stock of name kita ya. Kita cek, kita hitung secara fisik, oh ternyata nilainya itu 1.000 gitu. Di awal pada saat transaksi terjadi di tanggal 5 Oktober, kita catat langsung sebagai beban. Jadi kita asumsikan 2.500 itu habis digunakan. Oh ternyata di 31 Oktober ketika kita melakukan stop of name, ternyata nilai supplies itu masih ada 1.000 gitu loh. Masih ada 1.000. Oh berarti yang sudah digunakan bukan 2.500 tapi hanya 1.500 gitu kan. Sehingga 2.500 ini harus dikurangi bagaimana
agar 2.500 ini menjadi 1.500. Berarti kita harus kurangi dengan angka 1.000 di kredit. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini lihat di sini. Ini jika ini pendekatan adjustment yang saya jelaskan sebelumnya. Ini lihat di sini. Ini jika merujuk pada previous video ya, video sebelumnya yang saya jelaskan. Pada tanggal 5 Oktober kita mencatatnya sebagai aset ya, supplies. Tadi di slide sebelumnya itu kreditnya saya buat cash ya. Saya asumsikan bahwa saya melakukan transaksi secara tunai. Di sini kredit. Oke. Berarti akun yang digunakan yaitu akun payable ya, account payable, utang. Oke, supplies 2.500, utangnya 2.500. Nah, pada saat dilakukan penyesuaian, karena kita mencatat sebagai aset ya, kan aset itu artinya belum digunakan. Nah, ketika tanggal 31 Oktober, dihitung nih, oh ternyata ternyata nilai dari supplies itu tersisa 1.000 yang kita hitung. Berarti kalau tersisa 1.000 yang sudah digunakan berapa? Kan nilai awalnya 2.500, berarti 1.500. Ya kita kurangi supplies expense di debit 1.500. Kenapa expense? Ya karena sebelumnya kan kita catat sebagai aset yang belum digunakan. Ketika kita menggunakan berarti ada expense, ada beban. Jadi beban perlengkapan atau supplies expense di debit 1.500, kreditnya adalah supplies karena suppliesnya sudah digunakan, dikurangi berarti. Nah, begitu untuk approach pertama. Ketika pada transaksi di awal itu dicatat sebagai asset account ya. Sedangkan di pada video ini untuk pendekatan beban pada 5 Oktober itu kita catat sebagai beban perlengkapan. Ya, saya diulangi kembali agar Anda paham. Di 5 Oktober itu kita mencatat beban dengan asumsi bahwa perlengkapan itu, tinta spidol itu langsung kita gunakan. Habis. Nah, asumsinya itu langsung habis. Jadi sudah digunakan artinya expense kan gitu ya. Walah, ternyata pada 31 Oktober ketika dilakukan perhitungan ternyata masih ada sisanya 10. Maka gimana kan di awal itu kita sudah catat tuh sebagai beban karena sudah digunakan. Ternyata ada yang belum digunakan, berarti bebannya itu harus dikurangi sebanyak yang belum digunakan karena konsepnya beban itu ketika sudah digunakan. Jadi kita kurangi sebanyak yang belum digunakan. Berapa yang belum digunakan? 1.000 tadi kan. Maka ada aset kita yang bertambah, supply 1.000, lalu supply expense kita 1.000 di kredit. Oke. Sehingga di buku besar ya, di ledgernya lihat di sini. 5 Oktober aset bertambah 2.500, lalu dilakukan penyesuaian 1.500 sehingga saldo supplies pada 31 Oktober nilainya adalah 1.000. Nah, sedangkan pada video kali ini dengan pendekatan beban, aset supplies itu baru muncul ketika dilakukan adjustment yaitu pada 31 Oktober nilainya 1.000. Nah, sama ya, baik menggunakan pendekatan aset maupun beban, nilai akhirnya itu akan sama yang akan dilaporkan di laporan keuangan. Lalu supplies expense. Supplies expense itu akan muncul ketika dilakukan adjustment. Nilainya berapa? 1.500 nih. Nah, sedangkan supply expense pada pendekatan beban itu sudah muncul di awal, di transaksi awal di 5 Oktober, senilai 2.500. Namun setelah dilakukan adjustment 1.000, ya karena 1.000 ini ternyata belum terpakai, sedangkan konsepnya expense ini ketika sudah digunakan. 1.000 belum digunakan, jadi harus dikurangi. Sehingga 2.500 dikurang 1.000, maka nilainya adalah 1.500. Sama ya? Nih, sama saja. Jadi, baik menggunakan pendekatan beban maupun aset, nilai yang akan dilaporkan pada laporan keuangan adalah sama. Nah ya, unearned revenue. Kalau pada pendekatan sebelumnya, jadi kan ada dua pendekatan ya. Ada pendekatan utang dan pendekatan pendapatan. Pendekatan utang itu ketika kita menerima uang tunai ya, yang digunakan untuk layanan yang akan diberikan di masa yang akan datang. Maka kita catat utang dulu. Kenapa? Karena layanannya itu belum kita berikan ya. Ketika kita sudah memberikan layanan barulah dicatat sebagai pendapatan. Nah, itu pada pendekatan utang. Nah, sedangkan pendekatan pendapatan
ini uang muka itu dicatat langsung sebagai pendapatan. Nah, lihat contoh soal di sini. Perusahaan menerima uang 1.200 pada 2 Oktober untuk advertising service yang diharapkan ya, akan selesai pada 31 Oktober. Nah, kan diharapkan, bukan perform. Bukan yang telah dilakukan ya. Sehingga jika merujuk pada video sebelumnya, kita akan catat seperti ini. 2 Oktober kita catat sebagai utang. Kita terima cash, oke, cash kita bertambah di debit 1.200, kreditnya adalah unearned revenue 1.200. Nah, berbeda ketika kita nanti saya lanjutkan dulu ya. Seperti ini. Nah, pada tanggal 31 Oktober, nah, lihat di sini. Namun perusahaan belum memberikan 800 pada 31 Oktober. Jadi pada 31 Oktober itu ternyata perusahaan ini belum memberikan layanan dengan nilai 800. Artinya baru diberikan. Nah, yang baru diberikan nilainya adalah 400-nya ya kan? Yang belum diberikan 800. Berarti yang sudah diberikan 400. Nah, 400 ini yang sudah bisa kita akui sebagai pendapatan gitu. Sehingga pendapatan akan bertambah ya jika merujuk pada pendekatan utang ya, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Berarti ada pendapatan di sini, pendapatan jasa atau service revenue. Berapa nilainya? 400. Debitnya apa? Ya karena kita sudah memberikan, ingat utang itu ketika kita belum melakukan kewajiban kita. Nah, ketika sudah dilakukan maka utangnya berkurang. Jadi unearned revenue-nya ini berkurang. Unearned revenue berkurang 400. Nah, ini jika merujuk pada pada pendekatan utang. Nah, di video ini kita itu membahasnya pada pendekatan pendapatan. Pada pendekatan pendapatan, di mana nilai yang diterima 1.200 ini langsung dicatat sebagai pendapatan seperti ini. 2 Oktober diterima cash, di debit 1.200. Kreditnya apa? Langsung dicatat sebagai pendapatan ya. Service revenue 1.200. Oke. Pada tanggal 31 Oktober tanggal 31 Oktober dilakukan dianalisis ya bahwa nilai yang belum diberikan atau layanan itu belum diberikan nilainya adalah 800, nilai 800 atau yang sudah digunakan berarti berapa? Kalau 800 belum berarti 400-nya sudah di-perform, sudah diberikan. Sama seperti prepaid expense tadi, pencatatannya itu kalau prepaid expense dengan pendekatan aset itu nilai yang dicatat adalah sebesar yang sudah terpakai. Nah, berbeda dengan pendekatan beban di mana nilai yang di adjustment itu adalah sebesar yang belum. Nah, di sini juga kalau pada pendekatan utang, nilai yang ada di adjustment itu nilai yang sudah diberikan atau layanan yang sudah kita berikan. Berarti kalau yang sudah diberikan berapa nilainya? Kan 1.200 nih. Tersisa 800 yang belum, berarti yang sudah 400. Nah, ini jika merujuk pada liability approach atau pendekatan utang ya, artinya di awal pada tanggal 2 Oktober kita catatnya sebagai unearned revenue, maka kita mencatatnya sebagai utang, adjustment-nya itu akan kita catat nilainya 400 sebesar yang sudah diberikan. Sedangkan pada pendekatan pendapatan kita mencatatnya sebesar 800 yang belum diberikan ya. Berapa yang belum diberikan? 800. Nah, kenapa seperti itu nanti saya jelaskan. Kita catat dulu jurnalnya. Berarti apa? Yang belum diberikan artinya utang ya. Lihat ya. Kita kan belum. Kalau belum memberikan berarti masuknya utang gitu. Berarti ada unearned revenue. Unearned revenue di debit ya. Di kredit karena bertambah 800. Kreditnya apa? Kreditnya pendapatan, service revenue. 800. Nah, baru saya jelaskan nih bagaimana konsepnya.
Oke. Di awal kita sudah mencatat uang muka ini sebagai pendapatan. Nih, ya, 1.200. Karena diekspektasikan akan diselesaikan pada 31 Oktober. Namun ya, di 31 Oktober ternyata tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Berharapnya 1.200 itu langsung diselesaikan pada 31 Oktober, itu sudah kelar semua, ternyata belum, baru 400. Berarti asumsinya di tanggal 2 Oktober itu kita mengasumsikan akan diberikan ya, layanan itu akan diberikan semua. Jadi nilai 1.200 itu akan diberikan semua. Ternyata di 31 Oktober belum. Nah, berarti ada yang belum diberikan. Nah, jadi gini, kan 1.200 ini diasumsikan yang sudah diberikan ya, ternyata belum. Nah, maka harus dikurangi. Kan nilai 1.200 ini sudah, istilahnya itu sudah diberikan. Ternyata dihitung pada Oktober belum, masih ada 800. Jadi harus dipisahkan 800 itu. Berarti kan yang sudah digunakan itu yang sudah diberikan adalah 400. Nah, 400 ini yang dijadikan sebagai pendapatan. Kan pendapatan itu konsepnya ya berdasarkan dengan revenue recognition principle, pendapatan itu dicatat ketika layanan kita berikan kan. Ternyata sampai 31 Oktober itu masih ada 800 yang belum diberikan. Jadi ini tidak bisa dicatat sebagai pendapatan, tidak bisa. Yang hanya bisa adalah yang 400-nya. Nah, ini yang akan dicatat. Nah, 400 ini yang harus dilaporkan. Sehingga dari 1.200 biar berubah menjadi 400 bagaimana? Dikurangi dengan 800. 800 ini adalah yang belum. Nah, jadi yang belum kita mencatatnya sebesar yang belum diberikan. Jadi service revenue itu dikurangi 800 agar mendapat angka 400. 400 ini merepresentasikan nilai yang sudah kita berikan layanannya. Nah, seperti itu. Jadi service revenue di debit 800. Kreditnya apa? Ya karena belum, nah 800 ini kan belum. Kalau belum artinya apa? Artinya masuknya ke utang. Unearned service revenue 800. Nah, seperti itu ya. Oke, ini tadi service revenue di debit ya berkurang ya. Pendapatannya berkurang karena belum diberikan dan unearned service revenue bertambah. Ya karena belum diberikan. Kan konsepnya kalau belum diberikan itu masuknya ke utang. Di sini service revenue dikurang 800 karena yang dicatat 1.200 tadi itu belum semuanya diberikan. Kita harus mencatat hanya sebesar yang sudah diberikan. Yang sudah diberikan 400, yang belum 800. 400 bisa diakui sebagai pendapatan, sedangkan 800-nya belum bisa, jadi kita akui sebagai utang dulu. Nah, lihat di sini. Unearned service revenue itu di awal pada saat pembelian pada saat penerimaan uang itu belum kita catat. Ya, belum dicatat. Munculnya itu pada saat adjustment, bertambah 800. Sedangkan service revenue itu sudah dicatat sebelumnya. Sebelumnya sudah kita catat pada tanggal 2 Oktober senilai 1.200. Ternyata di akhir periode 1.200 ini belum semuanya diberikan layanannya. Baru 400. Nih. Jadi kita harus kurangi dengan 800. Sebanyak yang belum diberikan. Nah, ini perbandingan pendekatan. Ini jika merujuk pada pendekatan liabilitas atau pendekatan utang. Jadi pada 2 Oktober kita terima uang muka ya, senilai 1.200, cashnya bertambah 1.200 di debit, lalu kreditnya utang karena diasumsikan kita kan baru terima uang muka tuh, belum kita berikan jasanya kan, kita belum memberikan layan, jadi kita catat sebagai utang dulu 1.200. Nah, sedangkan pada revenue, nah, di revenue ini kan tadi mereka bilang tuh expected to be performed. Nah, jadi mereka itu berekspektasi diharapkan bahwa layanan ini akan diberikan tuntas diselesaikan pada 31 Oktober. Jadi mereka catatlah sebagai pendapatan. Jadi cashnya bertambah 1.200, pendapatannya bertambah 1.200. Nah, ketika dilakukan adjustment pada 31 Oktober itu ya, kalau kita merujuk pada
pendekatan utang, maka utang kita itu akan berkurang. Kenapa berkurang? Kan di awal itu kita mencatatnya sebagai utang, belum diberikan. Itu kan. Nah, pada akhir periode ternyata dihitung tuh. Ternyata nilai yang belum diberikan adalah 800. Berarti kan ada yang sudah diberikan tuh, ya kan? Di awal kita catat sebagai utang karena sudah ada yang diberikan, berarti utang kita tuh harus dikurangi dengan nilai yang sudah diberikan layanannya sebanyak 400 karena 800 belum kan. Berarti utang kita berkurang 400 di debit karena kita sudah memberikan. Ingat, prinsip dari pengakuan pendapatan itu dilakukan ketika perusahaan itu telah memberikan kewajiban, perusahaan itu telah menunaikan kewajiban atau memberikan layanan kepada kliennya sehingga sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Nih, begini nih, gini nih. Sedangkan pada pendekatan revenue atau pendekatan pendapatan ya, dicatatnya itu sebesar yang belum ya. Jadi di awal itu kan dicatatnya sebesar nilai pendapatan karena diekspektasikan akan diberikan layanan itu 31 Oktober itu kelar, sudah selesai. Ternyata dihitung, ternyata ada 800 yang belum selesai. Nah, kita catatnya sebesar 800 karena apa? Kan di awal nih 1.200. Nah, ini kan asumsinya 1.200 ini sudah diberikan semua, ya kan? Ternyata 800 belum, berarti 800 itu harus dikeluarkan dari angka 1.200. Berarti service revenue itu harus dikurangi dengan angka 800 karena 800 itu belum diberikan. Sedangkan pendapatan itu diakui ketika layanan sudah diberikan. Yang belum diberikan dikeluarkan dulu dari angka 1.200 yaitu sebesar 800 sehingga pendapatan jasa atau service revenue berkurang 800 di debit, utang kita bertambah 800. Kenapa bertambah? Ya karena kita belum memberikan layanan kepada pelanggan seperti itu. Ini untuk posting ledger atau buku besarnya nih ya. Di buku besarnya kita lihat di sini. Jika merujuk pada pendekatan utang ya, kita sudah mencatat utang di awal transaksi di 2 Oktober sebesar 1.200. Ketika dilakukan adjustment, pindah nih. Adjustment, nih ya. 400 berkurang karena sudah diberikan. Jadi sisa utang kita adalah 800 yang harus kita berikan kepada pelanggan. Nah, sedangkan pada pendekatan pendapatan, unearned service revenue itu muncul hanya ketika dilakukan adjustment. Nilainya 800, sama kan? Jadi baik menggunakan pendekatan utang maupun pendapatan, nilainya akan sama pada akhirnya. Begitu juga dengan service revenue. Service revenue pada pendekatan utang hanya muncul ketika dilakukan ya. Jadi munculnya itu ketika dilakukan penyesuaian 400 nih. Sedangkan di pendekatan pendapatan di awal itu sudah diakui sebagai pendapatan 1.200. Namun di adjustment akan disesuaikan senilai yang belum diberikan. Nilainya 800 yang belum diberikan. Nah, sehingga service revenue pada 31 Oktober itu nilainya merepresentasikan nilai yang sebenarnya, nilai yang sudah diberikan ke klien atau pelanggan. Nilai 400 sama kan nilainya. Jadi baik menggunakan adjustment approaches-nya, baik menggunakan liability maupun revenue, nilai akhir yang akan dilaporkan pada laporan keuangan akan sama. Ini summary of additional adjustment relationship. Oke, kita lihat di sini prepaid expense atau beban dibayar di muka. Alasan dilakukan penyesuaian karena di awal dicatat sebagai aset ya, dan pada periode pelaporan ada aset yang sudah digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang A ini itu menggunakan pendekatan aset atau pendekatan neraca biasanya juga ada disebut. Nah, sedangkan yang B itu ketika uang yang kita bayarkan, nah, di awal itu dicatatnya sebagai beban dan pada periode pelaporan masih ada
ya masih ada yang belum digunakan. Jadi kalau belum digunakan maka aset kita akan bertambah, beban yang dicatat di awal tadi akan berkurang. Nih lihat nih. Jadi asetnya akan bertambah, bebannya akan berkurang. Kalau masih belum paham, coba Anda dengarkan slide-slide sebelumnya ya. Jadi ini menggunakan metode apa? Metode beban atau laba rugi namanya. Kenapa disebut neraca dan laba rugi? Ya karena aset ini adalah akun neraca atau akun real. Sedangkan beban ini adalah akun laba rugi, kan adanya di laporan laba rugi atau akun nominal. Nah, begitu ya maksudnya. Nih, ketika kita menggunakan pendekatan aset ya, bagaimana? Ya, ketika kita menggunakan pendekatan aset, sebelum dilakukan penyesuaian, kan kita catat aset tuh sebagai aset ya, kita catat sebagai aset. Sebelum dilakukan penyesuaian kan ada aset yang sudah digunakan. Ketika belum dilakukan penyesuaian, maka asetnya itu terlalu tinggi, sedangkan beban terlalu rendah. Kenapa beban terlalu rendah? Ya karena ada nilai aset yang sudah kita gunakan namun belum kita akui sebagai beban, belum digunakan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mendebit, dengan menambah beban di debit dan mengurangi asetnya di kredit, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan beban, kan di awal itu kita catat sebagai beban. Oh, ternyata di akhir periode ada yang belum digunakan, sedangkan konsep beban itu ketika sudah digunakan, begitu ya. Sehingga beban itu harus dikurangi. Jadi beban berkurang di kredit, asetnya bertambah di debit sebesar yang belum. Nah, begitu sehingga disebutlah asetnya understate. Kenapa understate? Karena aset yang seharusnya kita laporkan itu tidak dilaporkan misalnya jika tidak dilakukan adjustment seperti itu. Selanjutnya unearned revenue. Yang A ini ketika dicatat sebagai utang ya, utang atau liabilitas atau neraca juga karena utang merupakan akun neraca atau akun real. Yang A ini kondisinya ketika kita terima uang muka dan kita akui sebagai utang. Dan di periode pelaporan ya, ternyata ada pengakuan pendapatan karena ada layanan yang sudah kita berikan. Gitu. Jadi pada saat transaksi di awal ya, pada saat transaksi di awal kita itu mencatatnya sebagai apa? Sebagai utang. Oh, ternyata di periode pelaporan ada yang sudah diberikan, artinya utang tadi harusnya berkurang kan, harus diturunkan. Jadi utangnya itu berkurang. Sebelum dilakukan penyesuaian berarti utangnya terlalu tinggi karena seharusnya diturunkan karena sudah ada yang diberikan. Nah, begitu juga dengan revenue. Revenue itu kan sudah seharusnya bertambah ya, sudah seharusnya diakui. Kenapa diakui? Ya karena kita sudah memberikan layanan. Jadi kan utang kita ya, kewajiban yang kita berikan itu sudah kita berikan ke klien, artinya utang kita berkurang. Lalu pendapatan itu layanan yang sudah kita berikan ke pelanggan itu seharusnya sudah diakui sebagai pendapatan. Jadi pendapatan itu seharusnya dilaporkan. Sebelum dia lakukan adjustment, belum dilaporkan, berarti dia understate. Nah, begitu ya maksudnya. Sehingga kita mengurangi liabilitas di debit dan menambah pendapatan di kredit atau revenue di kredit. Itu untuk metode utang. Yang B kita menggunakan metode pendapatan. Nah, menggunakan metode pendapatan artinya kita melakukan pencatatan di awal itu dengan melakukan pendapatan. Seperti soal sebelumnya, ya, artinya kita mencatat ya. Kita mencatat penerimaan uang muka itu sebagai pendapatan ya. Kita berekspektasi, kita berharap bahwa uang muka yang kita terima itu layanannya itu akan kita berikan pada periode sebelum pelaporan. Nah, begitu. Walah, ternyata pada saat dilakukan pelaporan, ya, ternyata nilai yang kita harapkan dapat dilaporkan full ya pendapatan ternyata belum, artinya masih ada yang belum diberikan. Jadi konsep pendapatan tadi ketika kita sudah memberikan layanan, ketika belum berarti itu dimasukkan sebagai apa? Masukkan sebagai utang ya, sehingga utang kita akan bertambah di kredit, pendapatan yang di awal kita akui misalnya 1.200, ternyata yang sudah diberikan itu hanya 800 misalnya ya, hanya diberikan 800.
hanya diberikan 800, 400-nya belum terlaksana. Artinya 800 ini yang baru bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi pendapatan tadi dikurangi dulu, dikurang berapa? Dikurang 400 agar menjadi 800. Kan 800 yang sudah diberikan. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas Learning Objective 6. Kita akan membahas mengenai konsep dalam pelaporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.